Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya, Profesor Dr. Yasmi Rahmandasari Saragi SMA, dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Ini pertemuan yang terakhir ya. Oke, kita membahas flashback ya mengenai asas hukum. Nanti silakan dilihat bahan materi yang telah saya share ke Komting. Jangka waktu absensi 3 hari di kolom komentar YouTube saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke. Terkait asas hukum, jadi beberapa pendapat tentang asas hukum. Jadi ada beberapa pakar yang saya berikan ya penjelasannya di sini. Ada Cipto Rajo, ada Karl Lorenz, dan ada Bell Freud, ada P. Scholten ya. Jadi pada intinya ya, saya mengambil kesimpulan apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Jadi peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku dalam masyarakat. Jadi merupakan konkretisasi dari asas hukum ya. Jadi asas hukum bukanlah norma hukum konkret, karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu ya. Ada beberapa asas ini yang terkenal, seperti misalnya asas fikih hukum, kemudian asas fakta serhanda ya, kemudian ada asas presumption of innocence dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa asas ya yang dianut, nanti akan saya sampaikan kembali. Kemudian kita membahas mengenai pembagian asas hukum. Jadi asas hukum umum ini terdiri dari 5 asas menurut P. Scholten, yaitu yang pertama asas kepribadian, kemudian asas persekutuan, kemudian asas persamaan, lalu asas kewibawaan, dan yang terakhir asas pemisahan antara baik dan buruk. Lalu ada yang disebut asas hukum khusus. Jadi asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada fungsi. Tadi kita bahas mengenai, pertama kita bahas mengenai asas hukum, kemudian yang kedua kita membahas mengenai pembagian asas hukum ya, terdiri dari asas hukum umum dan khusus. Lalu kita membahas yang ketiga mengenai fungsi asas hukum. Jadi fungsi dalam hukum berdasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim, serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Ini yang untuk hukum. Tapi yang dalam fungsi dalam ilmu hukum bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Jadi tujuannya adalah memberikan ikhtiar ya, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk dalam hukum positif. Contohnya apa? Ini ya, asas-asas hukum. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas ini sudah populer ya, Bapak Ibu. Tiada suatu perbuatan pun ya dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Asas nullum dilectum ya. Terkenalnya begitu ya. Atau undang-undang tidak berlaku surut ya. Panjangnya dalam bahasa Belanda, jadi kan saya singkat nih, nullum dilectum aja. Ini ada panjangnya ya. Panjangnya nullum dilectum sine previa lege punali, asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Oke ya, ini asas legalitas. Tadi saya sudah sebutkan dasar hukumnya di pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian bahasa Belandanya, jadi lebih dikenal dengan asas nullum dilectum ya. Pada umumnya kalau dibilang asas hukum nullum dilectum sudah tahu itu ya, walaupun tidak panjang sampai nullum dilectum sine previa lege punali ya. Atau lebih populernya lagi dikenal dengan asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kemudian yang kedua, dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya. Asas presumption of innocence ya, asas praduga tidak bersalah. Jadi
si terdakwa ya dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Banyak yang tidak mengetahui ini arti ingkrah ya atau memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi ketika dikatakan ingkrah bukan berarti keputusan dari pengadilan negeri yang sudah keluar atas itu dikatakan ingkrah. Atau ketika nanti ditanya apakah ini sudah ingkrah? Sudah. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan putusan oleh hakim. Salah ya jawabannya. Kadang juga mahasiswa bilang karena sudah ada dibacakan di depan sidang. Nah itu juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah ketika dikatakan ingkrah apabila sudah tidak ada upaya hukum lain dari para pihak. Upaya hukum lain. Ada berapa jenis upaya hukum? Tuh. Ada banding, ada kasasi, ada PK ya. Jadi jangan serta-merta ketika sudah hakim mengetok palu langsung dikatakan oh itu sudah ingkrah. Oh iya, karena ingkrah sudah keluar vonisnya belum ya. Itu salah ya, belum tentu sudah ingkrah ketika sudah dibacakan vonis oleh hakim. Ya. Kemudian ada azas in dubio pro reo. Ialah dalam keraguan melakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. Kemudian yang keempat ada azas similia similibus, ialah bahwa perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama. Coba. Perkara yang serupa atau sejenis harus diputus sama. Ini azas similia similibus. Ingat, jangan nanti ada orang pengguna narkotika ya. Putusannya direhabilitasi. Ada satu lagi nanti bukan direhab tapi dipidana penjara padahal pengguna. Jadi berbeda ya hukuman atau sanksi pidana bagi pengguna narkotika dengan pengedar ya, itu berbeda ya. Kemudian ada azas pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Ya, kemudian yang keenam ada asas Greenstraff Zonderskop, ya, yaitu asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi nggak bisa pula dia dihukum nggak ada salahnya, ya. Berarti itu main hakim sendiri, ya, nggak boleh. Kemudian yang ketujuh ada namanya asas lex posterior, derogat legi priori, yaitu asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama. Ya. Kemudian ada nama yang ke-8 asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu suatu asas undang-undang di mana jika ada dua undang-undang yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang lebih tinggilah yang berlaku, sedangkan undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat. Ya. Kemudian yang ke-9 ada asas lex specialis derogat lex generalis. Apa artinya? Ini sering saya sebutkan ya ketika saya ngajar ya. Artinya yaitu undang-undang yang khusus menyampaikan undang-undang yang umum. Bagaimana contohnya, Prof. Yasmira? Contohnya ketika ada kasus tindak pidana korupsi, ya. Kasus tindak pidana korupsi tidak memakai KUHP sebagai sanksi hukumannya ya, atau pengaturan yang berlakunya, tapi dia memakai undang-undang tindak pidana korupsi, Undang Nomor 20 tahun 2001, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ya, kenapa tidak memakai KUHP? Sebab itu adalah undang-undang atau tindak pidana khusus. Jadi KUHP dikesampingkan. Itu. Makanya dikatakan lex specialis derogat lex generalis. Ya. Ada pula kebalikannya, lex generalis derogat lex spesialis. Jadi undang-undang yang umum menyampaikan undang-undang yang khusus. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika ada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Nah itu dasar hukumnya adalah KUHP ya, untuk rujukan tindak pidana, sanksi tindak pidananya. Tidak bisa memakai aturan lain. KUHP itu umum, general ya.
Jadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tadi dilihat dari KUHP gitu. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ke 10 ada asas presumption of innocence, tadi saya sudah sebutkan di atas ya, atau asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa bersalah dan keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah ya. Jadi nggak bisa hanya sampai bahwa ada keputusan hakim yang menyatakan dia bersalah udah titik, enggak ya, harus ada tambungannya dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Oke, ini asas-asas yang terkenal nih ya Bapak Ibu, jadi mohon nanti bisa diingat ya, minimal kalau nggak hafal misalnya, oh iya dulu Prof Yasmira pernah mengajarkan gitu. Jadi ada ya ingatan dari pertemuan kita ya, apalagi ini pertemuan terakhir, pertemuan 16, jadi 2 minggu lagi kita akan UAS. Oke, persiapkan dirinya untuk UAS dan jangan lupa nanti tolong dibayar uang kuliahnya ya. Ya, kalau ada mahasiswa bimbingan akademik saya di kelas ini boleh misalnya mau nanya, Bu gimana, saya persiapan UASnya kayaknya belum bisa karena saya belum belajar. Mana tahu mau nanya gitu. Tapi untuk pembimbingan akademik saya ya masuk bimbingan akademik saya tidak mencampuri untuk bimbingan akademik dosen yang lain. Oke, ini asas yang paling populer ya, asas legalitas ya, atau istilahnya dalam bahasa Belandanya nullum dilectum sine previa lege punali. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Lalu ada yang kedua, presumption of innocence. Tadi tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang tetap atau istilahnya ingkrah. Lalu yang ketiga ada namanya asas in dubio pro reo. Lalu ada asas similas similibus ya. Lalu ada asas pacta sunt servanda, lalu ada asas Greenstorf's Yonder School, lalu ada asas lex posteriori derogat lex priori, lalu ada asas lex superior derogat legi inferior, lalu yang ke-10 ada asas lex specialis derogat lex generalis atau kebalikannya lex generalis derogat lex specialis ya. Lalu dan ini yang asas presumption of innocence sudah dari saya bahas nomor 2, jadi tidak saya ulangi lagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa absen ya, sambil menunggu kita UAS. Saya mohon maaf jika ada kesilapan ya ketika saya menjadi dosen. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di semester berikutnya ya. Semoga kita semua sehat, sukses, bahagia ya. Insya Allah saling mendoakan dan kita memberikan yang terbaik untuk kita semua ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya lagi di jalan sebenarnya. Saya khawatirnya kelupaan buat video, jadi saya berhenti di pinggir jalan. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses dan sehat serta bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu.